Sehingga ds ini dengan menggunakan sifat Pythagoras kita bisa mendapatkan ds sama dengan akar dx kuadrat plus dy kuadrat. Kita bisa sedikit memanipulasi, kita bisa merubahnya menjadi akar dx kuadrat plus dy kuadrat per dx kuadrat dikali dx kuadrat. Nah, untuk dx ini kita bisa keluarkan, maka akar buka kurung 1 plus dy per dx kuadrat tutup kurung kali dx kuadrat. Nah, dx kuadrat ini juga bisa dikeluarkan jadi 1 akar 1 plus buka kurung dy per dx kuadrat dikali dx ini di luar dari akar. Nah, kita tahu bahwa dy per dx itu sama dengan f aksen x, sehingga 1 akar 1 plus f aksen x kuadrat kali dx. Jadi panjang kurvanya itu ada 2, bisa jadi 2 ya. S sama dengan integral a sampai b akar 1 plus dy per dx kuadrat kali dx, atau integral a sampai b akar 1 plus f aksen kali x pangkat 2 dx. Selanjutnya, diferensial panjang busur. Misalkan f suatu fungsi yang dapat didiferensialkan pada interval a, b untuk setiap x anggota dari a, b didefinisikan Sx sebagai Sx sama dengan integral a sampai x akar 1 plus f aksen u kuadrat du. Maka Sx adalah panjang kurva y sama dengan fu dari titik kurva a fa ke titik kurva x fx, sehingga s aksen x sama dengan ds per dx sama dengan akar 1 plus f aksen x kuadrat sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang busur menggunakan teorema Pythagoras. Di sini saya sudah menggambar ada sudut R, P, Q, dan juga ada sudut DX, DY, dan DS. Maka sesuai rumus Pythagoras diperoleh ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. Karena panjang pembagiannya terdapat pada sumbu x, maka dibagi dengan dx kuadrat. Nah, maka ds kuadrat per dx kuadrat sama dengan dx kuadrat per dx kuadrat plus dy kuadrat plus dx kuadrat. Nah, dx ini kan sama, jadi dibagi jadi ds kuadrat per dx sama dengan 1 plus dy per dx kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya, jadi ds per dx sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat. ds sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat
dx-nya dipindah. Nah, jadi terbukti bahwa ds sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx terbukti dengan s aksen x sama dengan ds per dx sama dengan akar 1 f aksen x kuadrat sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat. Selanjutnya, luas permukaan benda putar. Kita mulai dengan mencari rumus untuk luas permukaan atau selimut kerucut terpancung. Misalkan jari-jari lingkaran alas kerucut terpancung adalah R1 dan jari-jari lingkaran atasnya R2, sedangkan panjang luas garis pada pembangunan kerucut antara dua lingkaran itu atau rusuk kerucut terpancung L, maka luas selimut kerucut terpancung adalah A sama dengan 2pi R1 plus R2 per 2 kali L. Apabila sebuah kurva pada suatu bidang diputar mengelilingi sebuah garis pada bidang itu, maka hasilnya berupa permukaan benda putar dengan luas permukaan dapat dicari sebagai berikut. Pemutaran terhadap sumbu X. Misalkan suatu kurva mulus pada kuadran pertama diberikan oleh persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B dibuat partisi P sama dengan T0, T1, T2, dan seterusnya. Pada parameter AB dengan A, T0 kurang dari T1 kurang dari T2 kurang dari dan seterusnya sama dengan B, maka kurva terbagi menjadi N bagian. Misalkan delta SI panjang kurva bagian ke I dan YI ordinat sebuah titik pada bagian ini. Apabila kurva itu diputar mengelilingi sumbu X, maka ia akan membentuk suatu permukaan dan bagian delta SI. Ini akan membentuk permukaan bagian. Luas permukaan bagian ini dapat dihampiri oleh luas kerucut terpancung, yaitu 2pi YI delta SI. Untuk gambarnya bisa dilihat. Apabila kita jumlahkan luas-luas ini dan kemudian mengambil limitnya dengan pembuatan P mendekati 0, kita akan memperoleh hasil yang kita definisikan sebagai luas permukaan benda putar tersebut. Jadi luasnya adalah A sama dengan limit sigma N mendekati 0 2pi YI delta SI sama dengan integral 2pi Y ds. Dengan menggunakan rumus A tersebut di atas, kita harus memberi arti yang tepat pada Y ds dan batas-batas integral. Misalkan, apabila permukaan itu terbentuk oleh kurva Y sama dengan Fx, A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, yang diputar mengelilingi sumbu X, maka kita peroleh untuk luasnya A sama dengan 2 integral 2pi Y ds sama dengan 2pi integral A sampai B Fx akar 1 plus F aksen X kuadrat dx. Contohnya, tentukan luas permukaan benda putar apabila kurva Y sama dengan akar X 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu X.
Maka misalkan fx sama dengan akar x, maka f aksen x sama dengan 1/2 akar x, sehingga a sama dengan 2pi integral 0 sampai 4 akar x akar 1 plus 1/2 akar x kuadrat dx sama dengan pi integral 0 sampai 4 akar 4x plus 1 dx pi 1/4 kali 2/3 kali 4x plus 1 pangkat 3/2 dari 0 sampai 4, maka diperoleh pi sama dengan 6, 17 pangkat 3/2 min 1 sama dengan 36,18. Apabila persamaan kurva yang bersangkutan diketahui dalam bentuk persamaan parameter x sama dengan ft, y sama dengan gt, a kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan b, maka rumus untuk luas permukaan menjadi a sama dengan 2pi integral 2pi YDS sama dengan 2pi integral a sampai b GT akar f aksen t kuadrat plus g aksen t kuadrat dt. Ya, selanjutnya di sini terima kasih Mas Siska, kita melanjutkan ke materi usaha atau kerja. Dalam fisika kita tahu bahwa apabila ada gaya F yang konstan menggerakkan suatu benda sehingga bergerak sejauh D sepanjang suatu garis dengan arah gaya atau dan gerakan benda sama, maka W yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah W itu di sini sebagai ini W ya. W itu sebagai usaha, jadi bukan usaha, sebagai beban di sini. Maka W sama dengan F usaha kali jarak. Apabila satuan F adalah pon dan satuan jarak adalah kaki, maka satuan kerja adalah kaki pon. Apabila gaya diukur dalam satuan dyne dan jarak dengan satuan cm, maka satuan kerja adalah dime, cm, atau edge. Apabila gaya diukur dengan satuan newton dan jarak dengan satuan meter, maka kerja adalah newton, meter, atau joule. Ya, W itu berarti di sini bukan apa ya tadi, beban ya. W itu adalah berarti W itu di sini bisa disimpulkan sebagai sebentar, cancuk. Ya, jadi di sini W adalah usaha, sehingga usaha itu bisa disimbolkan dengan di sini bisa satuan kerjanya kaki atau pon, meter, sentimeter, ataupun die sentimeter atau inch. Apabila gaya diukur dengan satuan newton, maka dengan newton meter atau joule. Pada kenyataannya biasanya gaya itu tidak konstan, tapi berubah-ubah. Misalnya sebuah benda digerakkan dengan sumbu X dari titik X sama dengan A ke titik X sama dengan B. Misalkan gaya yang menggerakkan benda tersebut pada jarak X adalah Fx dan F suatu fungsi kontinu. Untuk menentukan kerja yang dilakukan gaya tersebut dapat dicari sebagai berikut. Interval AB dibagi menggunakan partisi P dalam kurung kurawal x0, x1, x2, titik sampai xn. Pada setiap bagian interval dalam kurung xi-1, xi, gaya F dapat dihampiri oleh gaya konstan fw1.
dengan W1 itu anggota dari X1 min I, X1 untuk setiap I 1, 2 atau N. Ya, I itu bilangan bulat, bilangan positif. Jika delta XI sama dengan XI min 1, maka kerja yang dilakukan kayak F pada interval bagian X1 min 1, X1 adalah ini. X WI sama dengan F WI delta XI. Jika dijumlahkan kemudian dicari limitnya. Limit itu ya limit dengan nilai mutlak P sama dengan 0 mendekati 0, maka diperoleh kerja dilakukan F pada interval AB yaitu W sama dengan lim lambda I sama dengan 1N F W1 delta X1 sama dengan integral A mendekati B Fx dx, di mana nilai P mutlak mendekati 0. Jadi W sama dengan integral A mendekati B Fx dx. Rumusnya seperti itu. Ini rumusnya ya. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi pada bekas. Ya, di sini masuk dalam aplikasi pada bekas dengan menggunakan hukum Hooke yang berlaku dalam fisika, yaitu gaya Fx yang diperlukan untuk menarik atau menekan pegas sejauh X satuan dari keadaan alim adalah Fx sama dengan Kx. Kx itu adalah K-nya adalah konstanta, nilainya pasti positif dan tergantung pada sifat fisis pegas. Semakin keras pegas maka nilai K-nya semakin besar. Langsung kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ke dalam contoh soal. Contoh, apabila panjang alami pada sebuah pegas adalah 10 inci, untuk menarik dan menahan pegas sejauh 2 inci diperlukan gaya 3 pon. Tentukan kerja yang dilakukan gaya untuk menarik pegas itu sehingga panjang pegas adalah 15 inci. Ya. Kita masuk ke penyelesaian. Menurut hukum Hooke, gaya Fx yang diperlukan untuk menarik pegas sejauh X adalah Fx sama dengan K kali X. Nah, di sini kita mencari nilai konstanta, diketahui F2-nya. Kenapa F2-nya? Karena di sini 2 inci ya. Sama dengan 3. Nah, ketika pegas menarik atau menahan sejauh 2 inci diperlukan gaya 3 pon. Maka F2 sama dengan 3. Sehingga 3 sama dengan K kali 2 atau K 3/2 konstantanya, sehingga 3/2. Oleh karena itu Fx sama dengan 3/2 K. Apabila pegas dalam keadaan alami panjang 10 inci menyatakan X sama dengan 0, maka pegas dengan panjang 15 inci menyatakan bahwa X sama dengan 5. Sehingga W di sini sama dengan integral 0 mendekati 5 3/2 X dx sama dengan 75/4 sama dengan 18,5. Jadi untuk menarik pegas itu diperlukan adalah sebesar 18,75 inci. Ya, di sini masuk dalam aplikasi pada pegas dengan menggunakan hukum Hooke yang berlaku dalam fisika, yaitu gaya Fx yang diperlukan untuk menarik atau menekan pegas sejauh X satuan dari keadaan alim adalah Fx sama dengan Kx. Kx itu adalah K-nya adalah konstanta, nilainya pasti positif dan tergantung pada sifat fisis pegas. Semakin keras pegas maka nilai K-nya semakin besar. Langsung kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ke dalam contoh soal. Contoh, apabila panjang alami pada sebuah pegas adalah 10 inci, untuk menarik dan menahan pegas sejauh 2 inci diperlukan gaya 3 pon. Tentukan kerja yang dilakukan gaya untuk menarik pegas itu sehingga panjang pegas adalah 15 inci. Ya. Kita masuk ke penyelesaian. Menurut hukum Hooke, gaya Fx yang diperlukan untuk menarik pegas sejauh X adalah Fx sama dengan K kali X. Nah, di sini kita mencari nilai konstanta, diketahui F2-nya. Kenapa F2-nya? Karena di sini 2 inci ya. Sama dengan 3. Nah, ketika
pegas menarik atau menahan sejauh 2 inci diperlukan gaya 3 pon. Maka F2 sama dengan 3, sehingga 3 sama dengan K kali 2 atau K 3/2 konstantanya sehingga 3/2. Oleh karena itu Fx sama dengan 3/2 K. Apabila pegas dalam keadaan alami panjang 10 inci menyatakan X sama dengan 0, maka pegas dengan panjang 15 inci menyatakan bahwa X sama dengan 5. Sehingga W di sini sama dengan integral 0 mendekati 5 3/2 X dx sama dengan 75/4 sama dengan 18,5. Jadi untuk menarik pegas itu diperlukan adalah sebesar 18,75 inci. Ya, selanjutnya kita masuk dalam aplikasi pada pemompaan cairan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sama dapat dihitung kerja yang dilakukan pada pemompaan cairan. Langsung saja ya. Contoh 23. Sebuah tangki berbentuk kerucut lingkaran tegak penuh dengan air. Apabila tinggi tangki 10 kaki dan jari-jari lingkaran atasnya adalah 4 kaki, A. Tentukan kerja untuk memompa air sehingga sampai tepi tangki. B. Tentukan kerja untuk memompa air sehingga mencapai 10 kaki di atas tepi tangki. Ya, seperti ini ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Bunyi kerucut dengan tegak penuh dengan air apabila tinggi kaki ini 10 ya, 10 kaki jari-jari lingkaran atas itu ini lingkaran atas. Nah, bisa digambarkan seperti ini ya. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Letakkan kaki pada sistem koordinat seperti tembok dalam gambar. Buatlah sketsa yang dimensi 3 dan juga sketsa dimensi 2 misalkan air. Maka air ini harus diangkat sehingga mencapai tepi tangki. Perhatikan sebuah kerucut terpancung ke I dengan tinggi delta Y yang berjarak Y dari puncak kerucut adalah adalah jari-jari 4/10 Y. Maka yang punya volume hampiran delta V sama dengan pi 4/10 Y kuadrat 4 delta Y dan beratnya F sama dengan lambda pi 4/10 Y kuadrat delta Y dengan pi sama dengan 62,4 adalah kepadatan air dalam satuan pon kaki atau kubik. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat air tersebut adalah sama dengan berat yang harus diangkat sejauh 10 min Y. Jadi delta V adalah delta V sama dengan lambda pi kali 4/10 Y kuadrat delta Y 10 min Y. Karena apabila dijumlahkan kemudian dicari limitnya diperoleh W sama dengan lambda pi 4/25 di mana integral 10 mendekati 0 mendekati 10 Y kuadrat Y pangkat 3 dy sama dengan lambda pi 4/25 dalam kurung 10/3 Y pangkat 3 min 1/4 Y pangkat 4 di mana 0 mendekati 10 sama dengan 26,138. Jadi kerja untuk memompa air sehingga sampai ke tepi tangki adalah 26,138 pon. B. Seperti di dalam A, sekarang air dalam kerucut terpancung harus diangkat sebesar 20 min Y sehingga W lambda pi 10 0 mendekati 10 4/10 Y kuadrat kali 20 min Y dy sama dengan lambda pi 4/25 0 mendekati 10 20 Y kuadrat min Y pangkat 3 dy. Lambda pi 4/25 dikalikan 20/3 Y pangkat 3 min 1/4 Y pangkat 4 di mana 0 mendekati 10 sama dengan 130,69. Jadi kerja untuk memompa air sehingga sampai ke tepi tangki adalah 130,690 kaki pon. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi
Bisa, jika ada yang ditanyakan silakan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan bila ada yang kurang bisa mengkritik silakan. Sekian dari kami. Terima kasih.